Saudara, silaturahmi Ramadan 5 ketua umum partai politik, koalisi pemerintahan bersama dengan Presiden Joko Widodo ini pun memunculkan isu peluang adanya koalisi besar yang terbentuk pada Pilpres 2024 mendatang. Pertanyaannya, seberapa besar peluang koalisi besar ini terbentuk? Kita perbincangkan malam ini saudara bersama dengan Wakil Ketua Umum PAN, Bang Viva Yoga, dan juga Wakil Ketua Umum PKB, ada Bang Jazilul Fawait yang sudah bergabung di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat. Abang-abang. Waalaikumsalam. Salam, Mas Saya Yasir. ke Bang Jazilul dulu nih Bang. Bang, kalau kita lihat kemarin pernyataan dari Prabowo Subianto yang memang Gerindra ini berkoalisi dengan PKB. Prabowo sebut cocok dengan koalisi Indonesia Bersatu. Kalau dari PKB sendiri ikut mengamini hal ini? Tentu ini baru kami dapatkan informasi ya. Dan sejauh ini PKB tetap berkomitmen dengan piagam yang ditandatangani bersama Partai Gerindra yang poinnya salah satunya adalah calon presiden dan wakil presiden dari koalisi ini ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selaku ketua umum partai masing-masing. Dan sampai di situ, nah koalisi atau wacana koalisi besar ini baru kami dapatkan, sehingga apapun tentu kami harus musyawarahkan dan juga harus kita bicarakan dengan yang lain. Namun intinya silaturahim ketua umum partai tadi membuat pemilu akan lebih sejuk. Namun belum pada kesepakatan apakah ini koalisi akan dilebur atau tidak. Nanti para ketua umum partai seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Baik, tapi menurut Anda sendiri Pak Prabowo Subianto sendiri sama Caimin sudah ada obrolan belum? Mengingat nggak mungkin dong Pak Prabowo tiba-tiba ngomong ada kecocokan tanpa ngasih info dulu begitu ke Caimin. Nah, untuk itu saya belum tahu persisnya. Namun kami sebagai wakil ketua umum tentu akan menjalankan apa yang menjadi ketentuan kesepakatan dari ketua umum kami. Namun apakah itu sudah dibicarakan sampai titik mana? Yang jelas, kalau saya secara pribadi setuju saja koalisi besar asal Pak Muhaimin presidennya. Oh begitu ya? Ya karena itu yang menjadi tugas kami sebagai wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu PKB. Nah, kalau itu diterima, ya ayo kan begitu dibicarakan, itu lebih baik. Karena apa? Karena memang masing-masing partai saya yakin punya motif dan punya keinginan masing-masing untuk menjaga elektoralnya di pemilu 2024 sekaligus menempatkan kadernya di pasangan presiden dan calon wakil presiden. Dan ini yang sudah menjadi kesepakatan keputusan DPP PKB. Baik, berarti Bang Jazilul sendiri setuju ya secara pribadi ada koalisi besar dengan catatannya tadi ya Caimin jadi presidennya. Capresnya begitu. Kalau dari Bang Viva Yoga sendiri melihatnya seperti apa peluang terbentuknya koalisi besar ini? Tadi siang ada silaturahmi Ramadan bersama dengan Bapak Presiden Jokowi di kantor DPP PAN, Rumah Matahari. Dan ini adalah menjadi suasana yang sangat baik, sangat indah karena ketua umum, 5 ketua umum partai politik yang lolos parliamentary threshold di Senayan bertemu, berdialog, berdiskusi dari hati ke hati disaksikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi ini adalah bagian dari proses untuk pembelajaran pendewasaan politik rakyat bahwa masing-masing partai politik bisa bertemu untuk memperbanyak temuan-temuan dari beberapa pemikiran. Yang pertama. Yang kedua, untuk koalisi besar, potensi itu ada dengan menggabungkan koalisi Indonesia Bersatu dengan Gerindra dan PKB. Jadi komitmen untuk bersama dan komunikasi itu ada, tinggal nanti disesuaikan dengan berbagai kepentingan subjektif dari masing-masing partai politik untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah ini nih Bang Viva, karena kalau kita lihat koalisi ini, koalisi besar ini kan tentu tujuan dibentuknya adalah untuk mengusung siapa yang nantinya akan diusung jadi capres maupun cawapres. Nah dari PAN sendiri apakah sepakat begitu kalau koalisi sebesar ini diusung dan nama Prabowo Subianto ada di sana?
Ya, kita sepakat apabila ini ada koalisi besar jadi terbentuk, soal usulan siapa nama pasangan calon presiden dan wakil presiden, PAN tidak bisa memutuskan sendirian. Mm-mm. PAN akan tetap berkomitmen dengan KIB, Golkar, dan P3 untuk menentukan secara kolektif kolegial siapa pasangan calon yang diusung oleh KIB, dan nanti apabila Partai Gerindra dan PKB juga bersama-sama dengan KIB, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Intinya bahwa siapapun nanti pasangan calon yang akan diusung itu harus menang gitu. Jadi karena proses kemenangan di Pilpres itu menjadi bagian penting untuk menentukan siapa pasangan calon yang akan diusung secara resmi oleh koalisi besar apabila ini nanti terbentuk. Mm-mm. Tapi sekarang ini sudah ada kemajuan dalam proses komunikasi politik 5 ketua umum partai ini. Jadi alhamdulillah sudah ada kesamaan platform, kemudian ada kesamaan di dalam hal kesadaran untuk membangun pemilu yang demokratis, yang luber, yang jurdil, yang sejuk, menyehatkan, dan ini menjadi bagian penting untuk menghadirkan sebuah pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Berarti yang Proses untuk belum punya kesamaan ini Bang Viva adalah siapa ya nama yang akan diusung nanti ya, baik dari capres maupun cawapres ya Bang ya, Viva? sampai hari ini belum ada keputusan secara resmi sampai hari ini. Tapi nanti kan masih September 2023, masih banyak waktu untuk menentukan kira-kira dari masing-masing kepentingan subjektif partai politik itu akan tertampung dari setiap pasangan calon yang akan kita usung. Intinya pasangan yang kita usung ini harus menang 10 tahun ke depan untuk menjalankan platform koalisi dan program kerja koalisi. Nah, gitu. Baik, yang jelas Bang Viva ini yang ingin saya tekankan dulu nih di awal ini, yang jelas bahwa PAN sendiri membuka peluang dan tadi menyatakan bahwa ada peluang besar ya akan ada koalisi besar KIB dan juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini bergabung ya. Ya, jadi kami Partai Amanat Nasional dengan Pak Prabowo itu sudah 2 kali pemilu mendukung beliau. Jadi dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo itu tidak ada jarak, tidak ada sekat pembatas antara Partai Amanat Nasional dengan Gerindra, dan kami sudah seperti saudara. Jadi proses komunikasi tadi itu ya benar-benar merupakan cerminan dari ikatan kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan sesama ketua umum partai yang ingin mengedepankan cita-cita bersama untuk kemajuan bangsa, dan yang kedua untuk menentukan pasangan calon yang harus memenangkan Pilpres 2024. Kalau dengan PKB gimana Bang? Kalau dengan Gerindra katanya sudah punya ikatan yang baik, kalau dengan PKB? Mengingat Gerindra dan PKB ini kan sudah satu koalisi begitu, satu paket begitu. Ya, PAN dengan PKB itu ibarat saudara kembar, tidak bisa dipisahkan antara Partai Amanat Nasional dengan PKB. Jadi lahir bersama-sama dari rahim reformasi dan masing-masing punya basis konstituen yang berbeda, tetapi yang sangat ideologis, sangat militan, dan proses dari kebersamaan antara PAN dan PKB itu sampai sekarang juga terjalin dengan baik, bahwa intinya nanti siapapun pasangan calon yang akan diusung secara bersama-sama itu adalah berdasarkan kepada keputusan yang kolektif kolegial, musyawarah mufakat, tidak voting, dan menang pemilu Presiden 2024. Baik, kalau Bang Jazilul sendiri melihatnya seperti apa? Kalau seandainya ada koalisi besar ini, peluangnya juga sama seperti yang disampaikan oleh Bang Viva Yoga, wah bakal yakin nih akan ada koalisi besar gabungan antara KIB dan juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini. Ya, semuanya serba mungkin dan peluang terbuka. Namun dari realitas yang ada, faktanya tiap-tiap koalisi yang ada ini belum mampu untuk memutuskan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Baik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIB, Koalisi Perubahan. Jadi kerumitannya ada di situ.
Nah, jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi. Ini yang kami pikirkan. Apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai apa namanya ukuran dan standar apa memutuskannya? Orang kami berdua aja kesulitan memutuskan, apalagi berlima. Nah, oleh sebab itu, sebagai proses awal, tentu kami mengikuti nanti apa arahan Ketua Umum kami tentang wacana koalisi besar ini. Namun pengalaman yang berjalan itu kebutuhannya justru pada bagaimana menyusun format koalisinya, menentukan calon presiden dan calon wakil presidennya, dan juga portofolio yang akan dibuat. Saya secara pribadi membacanya koalisi besar baru pada tingkat elit. Karena kami juga belum mengkonfirmasi kepada cabang ke cabang kami, DPW kami, dan juga para kiai dan ulama. Apakah setuju dengan format seperti itu gitu? Dengan standar-standar dan pola apa yang nanti diputuskan. Menurut saya masih banyak langkah, masih banyak tahapan yang harus ditempuh sehingga koalisi besar itu jadi. Ingat Tapi ya, ada kemungkinan dari PKB sendiri mendorong akan adanya terbentuk koalisi besar itu dengan tantangan yang tadi seperti Bang Jazilul sampaikan bahwa dua partai aja nih agak PR begitu menentukan siapa capres cawapresnya, gimana kalau 5 partai? ya justru di situ. Apakah mungkin? Ya mungkin saja itu politik. Dalam politik semua serba mungkin. Mm-mm. Namun fakta perjalanannya masing-masing koalisi yang ada belum mampu memunculkan calon presiden dan wakil presidennya. Padahal itu sudah menjadi satu koalisi. Nah, penggabungan menjadi koalisi besar apakah tidak rumit? Saya melihatnya masih rumit. Oke, Bang Viva juga melihat hal yang sama. Ini masih rumit nih kalau seandainya koalisi besar ini akan digabungkan, terutama untuk menentukan siapa capres dan juga cawapres yang akan diusung. Ya, Gus Jazil dibuat sederhana saja, tidak usah dibuat rumit. Gitu. Ya, Karena memang saya setuju. masing-masing. Tapi fakta-fakta sederhana dan fakta-fakta perjalanannya kan seperti itu. Nggak Ya, ada jadi yang memang rumit politik. kerumitannya itu karena masing-masing partai politik ada kepentingan subjektif ya. Kemudian kepentingan subjektif ini akan terus kita diskusikan, akan kita dialogkan dengan masing-masing ketua umum partai politik sebagai pemegang otoritas kebijakan di internal partai politik untuk menentukan apakah memang memungkinkan koalisi besar ini jadi terlaksana apa tidak. Tapi bagi Partai Amanat Nasional akan sangat senang apabila bergabung dengan Gerindra, bergabung dengan Gus Jazil yang satu dapil dengan saya, itu yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi kekuatan yang besar. Karena apa? Dengan adanya koalisi besar ini, maka masing-masing partai politik yang memiliki segmentasi atau basis konstituen akan bergabung menjadi satu dan akan memperluas jaringan sehingga potensi kemenangan untuk siapa yang akan diusung oleh koalisi ini bisa menjadi besar. Bang Jazilul Meskipun juga melihat hal yang sama bahwa ini kalau makin bergabung potensi menangnya juga akan makin besar begitu. Singkat saja, Bang. Ya belum tentu, tergantung siapa calon presiden dan wakil presidennya, karena khusus untuk pemilihan presiden atau pilpres, publik itu menilai siapa calonnya, bukan koalisi partainya. Sebesar apapun koalisinya, kalau penentuan calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ya kalah. Gimana Bang Viva? iya, jadi karena ada potensi dari basis konstituen dari masing-masing partai politik digabung menjadi satu, maka kunci kemenangan itu adalah dari potensi figur yang betul-betul memiliki integritas, punya elektoral, dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Gitu. Jadi potensi untuk mengembangkan kemenangan lebih besar itu dari penggabungan partai politik ditunjang dengan figur yang tepat, yang cocok, yang memiliki nilai popularitas dan elektabilitas Baik. yang tinggi sehingga klop antara figur
dengan basis konstituen partai itu bertemu sehingga memudahkan proses kemenangan di Pilpres. Baik, kita nantikan ya Bang Viva dan juga Bang Jazilul, ini bagaimana nih nanti dinamika komunikasi politik antara dua koalisi ini. Pertanyaannya tentu dinanti nih oleh kita semua, apakah betul-betul koalisi besar ini akan terbentuk atau tidak, kita nantikan bersama. Terima kasih Wakil Ketua Umum PAN Bang Viva Yoga telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, dan juga Wakil Ketua Umum PKB Bang Zalilul Fawait sudah bergabung di Kompas Malam. Salam sehat semuanya. Salam sehat.